kuning biru, meletus balon hijau. Halo CS-CS-ku, berjumpa kembali dengan manusia Madesude Easy Film, seorang alkoholik dari Legok Hangser yang menyukai musik dari berbagai genre. Baiklah, berikut ini gua akan meringkas perjalanan band bernama Paramore. Mereka dianggap sebagai band legenda alternatif dan dikenal hingga ke seluruh dunia. Oke CS-CS-ku, sebelum kita mulai seperti biasa, kita intro dulu guys. Manakah kita mencari manusia, membotakkan mata, mengosongkan jiwa. Saya kesunyian, tak lagi kau dengar. Inilah saatnya kau melihatnya. Ikutlah bersamaku, berjalan bersamaku, dengan apa yang membara, dengan asap bermakna. Marilah harapan jadi kenyataan, marilah harapan jadi kenyataan. We're gonna revolt, and on the throne. We're gonna. I fear I might break, and I fear without you. Some things I'll never know. Feel the pressure, it's getting closer. Scene dibuka pada tahun 2002 ketika Hayley Williams bersama orang tuanya memutuskan untuk tinggal di kampung halamannya. Hayley yang saat itu masih berumur 13 tahun masuk ke sekolah vokal karena orang tuanya tahu jika anaknya memiliki bakat bernyanyi. Hayley juga bersekolah di sekolah swasta di dekat rumahnya yang kemudian bertemu dengan Josh Farro dan Jack Farro. Sejak pertemuan tersebut, mereka mulai menjalin pertemanan dan sering berlatih musik setelah pulang sekolah. Hal itu karena mereka sama-sama menyukai musik dari berbagai genre, terutama rock alternatif. Tak lama setelah itu, Hayley direkrut oleh Davis untuk menjadi vokalis di bandnya bernama Factory. Seiring dengan berjalannya waktu, Hayley mulai menulis lagu sendiri karena ingin mengembangkan bakatnya sebagai penulis. Pada tahun 2003, ketika band Factory sedang tampil di acara pensi sekolah, seorang agen pencari bakat bernama Dave menemui Hayley dan membujuknya untuk bergabung bersama manajemennya. Namun, Hayley menolak karena ia masih di bawah umur dan harus meminta izin kepada kedua orang tuanya. 3 minggu kemudian, Dave bersama pihak label mendatangi rumah orang tua Hayley dengan membawa kontrak dengan jumlah uang yang cukup luar biasa. Setelah berunding dan menjalin kesepakatan, Hayley akhirnya resmi bergabung untuk dijadikan sebagai penyanyi solo. Tetapi Hayley kembali menolak dengan mengatakan jika ia ingin membawakan musik rock alternatif bersama bandnya, bukan sebagai penyanyi solo. Dan jika permintaannya tidak dituruti, ia akan keluar dari label meski harus membayar denda sekalipun. We tried so hard to understand. Oh, when we won't stop to let you go. It's falling. Pada tahun 2004, presiden label akhirnya menuruti keinginan Hayley dan membujuk Dave untuk menjadi manajernya. Hayley kemudian mendatangkan teman-temannya untuk membentuk band yang ia sebut sebagai Paramore. Menurut Hayley, nama Paramore sendiri terinspirasi dari nama ibu pemain bass pertamanya sekaligus teman dekatnya. Awalnya ia tidak mengetahui arti sebenarnya dari nama tersebut, namun ia memakainya karena terdengar mudah diingat. Lalu setelah tahu jika nama tersebut memiliki konotasi negatif yaitu secret love atau dalam bahasa Indonesia berarti kekasih gelap, ia pun tetap memakainya karena nama tersebut sangat ia sukai. Beberapa hari setelah resmi terbentuk, mereka mulai menjalani sesi latihan dengan formasi Hayley pada vokal, Josh Farro pada gitar,
Jason pada gitar 2, Davis pada bass, dan Jack Farrow pada drum. Haley juga terus menulis lagu sendiri yang sebagian besar terinspirasi dari pengalaman pribadinya. Pada tahun 2005, setelah merekam lagu untuk album pertamanya, Davis memilih mengundurkan diri dari band karena alasan pribadi yang membuat teman-temannya merasa sedih. Konon, keluarnya Davis disebabkan karena ia ingin menjalin hubungan dengan Haley, tetapi ditentang oleh sang manajer. Meski begitu, rumor tersebut tidak sepenuhnya benar karena Haley dan Davis tidak pernah mengungkapkan alasan Davis keluar hingga detik ini. Setelah kepergian Davis, Haley mengungkapkan kesedihannya melalui gambar yang dijadikan untuk sampul album pertamanya. Gambar tersebut menampilkan sofa kosong dengan satu bayangan hitam untuk menggambarkan kepergian Davis yang hanya meninggalkan kesedihan. Haley merasa seperti berada di ruang kosong karena tidak ada lagi orang yang selalu mendukungnya dalam hal apapun. I'm finding out that missing us is so I will be listening. Beats for only you, my heart. Beberapa bulan kemudian, album tersebut akhirnya resmi dirilis yang berhasil sukses secara komersial. Selain menampilkan video klip yang sangat terkenal, salah satu lagu mereka juga muncul dalam permainan video game yang sangat populer di periode tersebut. Karena hal itu, nama mereka mulai dikenal secara internasional walaupun band mereka masih dianggap sebagai band baru dan sebagian personilnya masih di bawah umur. Setelah itu mereka merekrut basis audisional untuk menggelar tur dan tampil di festival musik tahunan. Pada tahun 2006, Davis akhirnya kembali setelah dibujuk oleh Haley dan teman-temannya. Kembalinya Davis ke dalam formasi membuat mereka merilis EP album dan merekam lagu cover untuk soundtrack film terkenal. Mereka juga menggelar tur besar-besaran yang semuanya tiketnya terjual habis hanya dalam waktu yang singkat. Ketenaran mereka semakin meningkat setelah Paramore terpilih sebagai band pendatang baru terbaik oleh majalah Inggris. Tak hanya itu, Haley juga dinobatkan sebagai wanita terseksi nomor 2 versi majalah Rolling Stone. Listening, so are you watching me? I've seen you cry, feel new again. I think we have an emergency, deserve to be right. And I've seen you. Di sisi lain, sikap Haley mulai berubah dengan mencoba berbagai hal yang belum pernah ia rasakan, seperti merokok, meminum alkohol, dan mengkonsumsi obat-obatan. Ia juga sering membuat statement kontroversial yang terkesan sangat merendahkan kelompok feminis. Selain itu, Haley mulai menulis puisi dan novel yang menceritakan tentang depresi, menyakiti diri sendiri, dan bunuh diri. Kemudian, ia menjalin hubungan dengan seorang gitaris dari band yang sangat terkenal di Amerika. Pada tahun 2007, mereka tampil di acara penghargaan yang dihadiri oleh selebritis dunia. Mereka juga tampil di berbagai festival musik tahunan yang membuat mereka memiliki basis penggemar yang luar biasa. Setelah itu, mereka merekrut seorang gitaris dan merilis album keduanya yang digambarkan sebagai album dengan ledakan emosi yang tidak terkendali. Album tersebut terbukti berhasil sukses secara komersial dengan satu lagu yang diputar oleh seluruh radio di dunia. Selain itu, video klipnya juga menjadi video klip yang paling banyak diputar oleh MTV dan dinobatkan sebagai lagu terbaik di tahun 2007. Saat diwawancara, Haley mengatakan jika lagu barunya
menceritakan tentang kisah cintanya ketika ia berumur 13 tahun. Saat itu, ia menyukai seorang pria namun ditolak karena lebih memilih perempuan lain dibandingkan dirinya. Meski saat itu ia sangat sakit hati, namun ia tidak pernah menunjukkan kesedihannya di hadapan orang lain termasuk orang tuanya. Beberapa minggu kemudian, salah satu majalah Inggris merilis artikel yang merendahkan mereka. Dalam artikel tersebut, Paramore dianggap sebagai band pendatang baru yang tidak pantas untuk tampil di acara penghargaan bergengsi. Kemudian, Hailey menanggapi artikel tersebut dengan mengatakan jika Inggris berbeda dengan Amerika dari musik, tradisi, dan ketenaran. Ia sendiri tampil di acara tersebut bukan kemauannya melainkan diundang oleh pihak penyelenggara. Ia juga berharap untuk para jurnalis dari majalah tersebut tidak lagi merendahkan atau menjatuhkan band lain demi keuntungan pribadi. Pada tahun 2008, mereka muncul di sampul majalah ternama dan memenangkan penghargaan sebagai band pendatang baru terbaik. Dengan keberhasilan besar yang telah mereka dapatkan, salah satu lagu mereka kembali dijadikan sebagai soundtrack film yang membuat mereka menjadi semakin terkenal. Bahkan lagu baru mereka juga kembali muncul dalam permainan video game yang dimainkan oleh para remaja di seluruh dunia. Saat kembali diwawancara, Hailey mengatakan jika saat itu ia sedang mengerjakan proyek solo yang dibantu oleh teman-temannya dan sedang menulis novel yang menceritakan tentang kehidupan pribadinya. Di sisi lain, mereka menggelar tur Eropa untuk pertama kalinya dan menjadi headline di festival musik yang digelar di Inggris. Di periode tersebut, masalah internal mulai bermunculan karena peraturan dari sang manajer yang terkesan mengekang aktivitas mereka, hingga Hailey dipaksa untuk bersikap anggun di hadapan para jurnalis yang membuatnya memilih pergi dari tur tersebut. Selain itu, Davis juga bertengkar dengan sang manajer karena peraturan yang ia anggap terlalu berlebihan. Meski begitu, Josh Farro malah membela sang manajer seakan dirinya sebagai pemimpin di dalam formasi. Pada tahun 2009, mereka merilis album ketiganya yang mendapatkan status emas dan menerima banyak pujian kritis dari para kritikus musik. Album tersebut menampilkan beberapa lagu yang membahas tentang depresi dan keinginan untuk bunuh diri. Saat diwawancara, Hailey mengungkapkan kegelisahannya tentang kasus bunuh diri yang sebagian besar dilakukan oleh para remaja. Ia juga mengatakan jika lagu yang ia ciptakan bukan untuk mempromosikan bunuh diri, tetapi ingin menyadarkan masyarakat untuk merangkul orang-orang yang sedang mengalami depresi karena itu yang mereka butuhkan. If I'm a bad person, you don't like another life. Don't wanna hear sad songs telling you so. I got soul girl, I must be good, but you can't accept that change is good. It's good. Beberapa minggu kemudian, mereka menggelar tur nasional setelah merilis video klip yang semua keuntungannya disumbangkan ke yayasan panti asuhan. Lalu setelah menyelesaikan tur selama 2 bulan, Josh bertunangan dengan pacarnya yang dihadiri oleh semua teman-temannya. Hailey juga hadir di acara tersebut dan memberikan kata sambutan untuk Josh dan calon istrinya. Saat diwawancara, Josh mengungkapkan rahasia bahwa dirinya sempat berpacaran dengan Hailey selama 3 tahun. Namun ia menutupi hubungannya karena akan ditentang oleh pihak label dan para personil lainnya. Pada tahun 2010,
mereka mengumumkan melalui situs resminya jika Josh dan Jack Farrow telah keluar dari Paramore. Meski begitu, mereka tetap menggelar tur yang telah dijadwalkan. Tak lama setelah itu, Josh mengatakan melalui media sosialnya jika ia keluar karena Hailey telah dimanipulasi oleh manajernya. Ia melihat sikap Hailey telah berubah seperti tidak percaya dengan Tuhan dan berani mengkritik agama Kristen. Hailey juga sering membuat statement kontroversial yang menimbulkan kegaduhan hingga dikritik oleh berbagai pihak. Bahkan, Hailey juga sempat terlibat masalah dengan kelompok feminis akibat ucapannya yang menyinggung banyak orang. Menurut Josh, perubahan sikap Hailey karena doktrin dari sang manajer agar Hailey terlihat lebih menonjol dibandingkan dengan artis lainnya. Pada tahun 2011, mereka merilis lagu baru yang kembali dijadikan sebagai soundtrack film terkenal. Mereka juga membuat situs web khusus untuk para penggemar Paramore agar bisa mendengarkan lagu-lagu mereka secara gratis. Setelah itu, Hailey mengatakan kepada MTV, meski telah kehilangan 2 personilnya, namun bandnya tetap aktif dan akan membuat kejutan dengan album terbarunya. Ia juga menambahkan jika album barunya akan menampilkan gaya musik yang tidak biasa dengan instrumental, musik seperti suara orkestra. 2 tahun kemudian, setelah vakum, mereka merilis album keempatnya yang kembali berhasil sukses secara komersial dan menjadi nomor 1 di 5 negara. Selain itu, salah satu lagu mereka mendapatkan penghargaan bergengsi sebagai lagu terbaik di tahun 2013. Ain't it fun living wrong? You might be the one who could be in the real world. Lalu untuk mempromosikan album terbarunya, mereka menggelar tur selama 1 tahun dan merekrut 2 personil baru sebagai personil audisional. Pada tahun 2015, salah satu lagunya yang ditulis 8 tahun yang lalu kembali viral karena liriknya dianggap merendahkan perempuan dan anti terhadap kaum feminisme. Masalah tersebut semakin membesar setelah diangkat oleh banyak media internasional. Karena isu tersebut semakin membesar, Hailey kemudian meminta maaf melalui media sosialnya dengan mengatakan jika ia menyesal pernah menulis lagu tersebut. Selain itu, Hailey berharap jika masalahnya segera selesai karena ia tidak bermaksud untuk merendahkan apalagi menghina kaumnya sendiri. Beberapa bulan kemudian, David dikeluarkan dari band setelah bertengkar dengan pihak manajemen dan dilaporkan kepada polisi karena telah melanggar kontrak hingga menjual merchandise Paramore tanpa izin. Di periode tersebut, Hailey kembali menderita depresi dan kesehatan mental setelah kepergian Davis dan bercerai dengan mantan suaminya hingga kembali merokok juga mengkonsumsi alkohol untuk menghilangkan depresinya. Pada tahun 2017, mereka merilis video klip dengan menampilkan Jack Farrow yang kembali ke dalam formasi. Kembalinya Paramore setelah vakum selama 1 tahun disambut baik oleh para penggemarnya di seluruh dunia. Selain itu, keadaan Hailey juga kembali membaik meski belum sepenuhnya lepas dari alkohol dan obat-obatan dari dokter. You believe what you get is what you see. No one sees me when I crawl back underneath. What's the use? Oh please, I bet everybody needs to. Di tahun berikutnya, setelah merilis album terbarunya, mereka tampil di festival musik tahunan yang dihadiri oleh lebih dari 50.000 penonton. Di sana, Hailey membawakan lagu kontroversi untuk terakhir kalinya karena setelah itu Paramore berencana akan menghapus lagu tersebut di situs resminya. Tetapi setelah itu, lagu tersebut tidak jadi dihapus karena berbagai alasan yang tidak dipublikasikan. Sepanjang tahun tersebut sampai 2023, mereka terus menggelar banyak pertunjukan dan merilis 2 album
yang kembali berhasil sukses secara komersial. Mereka juga sempat vakum karena pandemi, namun tetap aktif mengerjakan materi baru untuk album terbarunya. Pada bulan Desember di tahun 2023, Paramore tiba-tiba menghapus semua akun media sosialnya, termasuk website dan akun Instagramnya. Hal itu menimbulkan rumor yang mengatakan jika mereka telah bubar karena masalah internal. Meski begitu, rumor tersebut tidak sepenuhnya benar karena pihak Paramore belum pernah membuatkan pernyataan atau klarifikasi hingga hari ini. Lalu film pun selesai. And I've got war, a war. All together, every single head shakes. Shut your eyes, living this far and far. Scratch the surface of my mind. Bagian terpenting dari sebuah pertunjukan adalah terhubung dengan para penggemar, dan pada akhirnya hal tersebut bukan antara band dan penggemar, tetapi kita semua hanya manusia biasa. Heli, Paramore, CSGO. Terima kasih sudah menyaksikan ringkasan ini nggak selesai. Saya beserta jajaran Berandal Malam kembali pamit undur diri. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye bye Hampura Balelol CSGO. Yeah.